Halo teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi minggu sebelumnya kita udah mempelajari satu kalimat ya yang menggunakan kata ini. Ya, jadi dia posisi paling depannya ini. Nah, khusus pelajaran yang mengucapkan kata congratulations, ini saya masukkan juga artinya dan kalian bisa lihat di sini. em, Kode warna ini dipakai untuk eh, memperlihatkan posisi-posisi kata yang ada ya. Jadi kayak misalnya di bahasa Indonesia, kata benda itu mendahului misalnya eh, kata kepunyaan, kata ganti orang yang berhubungan dengan kepunyaan, ya, keberhasilan Anda. Tapi di bahasa Inggris, dia mendahului nih kata kepunyaannya, kata pronominanya ya, kata ganti orang untuk menyatakan kepunyaan. Nah, dia yang mendahului. Jadi, kita bisa lihat ya siapa yang duluan, siapa yang datang lebih terakhir. Nah, sebenarnya saya udah jelasin ini cara pengucapannya, tapi setiap eh, saya posting mengenai cara pengucapan kata yang ini, selalu akan saya jelaskan ulang. Bagi yang nanti udah paham ya, nanti mungkin bisa di skip aja. Oke? Oke, kita lihat suku katanya dulu ya. Jadi ini satu kata ini terdiri sebetulnya dari satu, dua, tiga. Ini ada titik, boleh ditaruh titik di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi sebenarnya ada lima suku kata ya untuk kata sepanjang ini. Kita lihat suku kata pertama. Nah, kita sebagai orang Indonesia mungkin punya kecenderungan mengucapkannya sebagai kon ya atau kong. The enggah is okay, tapi kayak ininya mungkin lebih enak kalau kita ngucapinnya pakai kenapa? Nanti supaya lebih gampang pengucapannya, ya, lebih kayak air ngalir nanti. Cuman saya mau bilang nggak salah, karena dulu saya biasanya ngucapinnya ini juga pakai kon, gitu ya, atau malah pakai kong, ya pakai eng biasanya saya. Nah, itu native speaker masih ngerti saya ngomong. Ya, jadi kita jangan yang terlalu mikirin, oh jadi kalau ngucapin kayak begini salah, ngucapin begini salah. Kadang-kadang nggak apa-apa, ya. Kalau kalian mau kedengaran lebih rapi, ya ganti pakai seperti di sini. Ya, jadi kayak bunyi senang, menang, tenang. Oke? Ya, jadi paling depan ken, ken, ken. Atau boleh juga diganti jadi keng, boleh diganti jadi ini. Jadi kenapa? Karena ini mau masuk ke g ini dari n itu susah. Jadi eh, bunyinya kan agak sedikit sengau ya. Supaya agak lebih gampang, ya pakai enggah. Kalau buat saya sih nggak apa-apa. Ya. Oke, nextnya ya. Gra, gra. Jadi ini g, ah, ah. Oke, ini bunyinya ah. Mulutnya harus senyum lebar. Ya, ini kayak bibir kita, rahangnya harus berasa turun, lidah belakangnya agak sedikit naik, lidah depannya turun. Jadi kalau kelihatan depan dia kayak begini ya. Cuman kelihatan gitu aja turun gitu ya. Jadi bayanginnya kayak perosotan lah. Saya selalu bilang bayangin perosotan. Kayak begini. em, Senyumnya ini wajib ya, karena kalau enggak nanti bunyinya beda. Oke, jadi memang dia senyum A gitu ya kalau di Indonesiain ya, jadi smiling A. Jadi bunyinya memang A, A. Jadi ya kalau masih pertama-tama kali belajar, sebaiknya dibentuk dulu nih senyum lebarnya. Oke? Jadi congra, congra, A ya. Nah, ini T dengan U dia berubah menjadi C ya. Ini kode T dengan kayak huruf S ketarik ini artinya huruf C. Ya, jadi ini C dengan C, C. Oke. Congra, C, ya. Nah, ini bukan lashon, tapi lay. A-nya berubah jadi A. Congratulate. Ini nadanya paling tinggi.
congratulate. Nah, ini bukan sen ya, tapi ini kalau kita Indonesiain jadi ini. Kode panjang begini, ini bunyinya sh ya. Jangan nanti sampai salah antara kita mau bilang ini ya, kalau di bahasa Indonesia, ya ini persamaannya. Karena biasanya eh, banyak sekali orang Indonesia yang ketika udah masuk bunyi sh ini, dia berubah menjadi s. Ya, perhatiin kata ini, syarat dengan syarat. Di bahasa Indonesia ini beda banget artinya. Ya, syarat dan syarat beda banget. Nah, ini juga eh, bunyinya itu sh ya. Jadi sh, n sama s di sini ya diganti jadi z. Shins. Jadi congratulations. Oke. Nah, perhatian juga bahwa ini selalu kalau kita ngucapin selamat gitu ya, selalu dia diikuti S dan selalu diikuti on ya atau on. Congratulations on boleh dijadiin satu ya kalau misalnya ngerasa susah kalau dipisah atau kalau ini dipisah. Congratulations on. Tapi kalau mau digabung, congratulations on. Ya, lebih gampang. Ya. Sekali lagi, congratulations on. Ini biasa aja, your. Ya, ini kita masih ngebahas yang Inggris Amerika dulu ya. Nah, ini bukan sukses, U di sini diganti jadi E. Ya, jadi di sininya pakai E. Sama dengan ini juga jadi E. Jadi di dalam bahasa Inggris itu huruf apapun hampir selalu bisa diganti dengan bunyi E. Ya, kalian akan terkejut dengan fakta ini mungkin ya. Tapi kenyataannya memang begitu. Jadi di sini suck, ya, suck. Baru kita baca says. Ada yang nulisnya pakai angka 3 kayak begini, tapi kalau Cambridge dia tetap pakai begini. Ya, sama aja lah. Jangan terlalu kita persulit, oke? Nah, ini naiknya juga di sebelah belakang. Ya, jadi bukan di depan. Biasanya kan kalau di bahasa Indonesia yang sebelah depan ya, yang naik. Tapi kalau di bahasa Inggris yang naik itu bisa di depan, bisa di belakang. Dan udah lain nanti artinya. Kalau di bahasa Indonesia kita mau naik depan belakang eh, nggak ada kefatalannya gitu ya. Jadi kalau kita ulang lagi, yang Amerika, congratulations on your success. Ya, congratulations on your success. Ya, oke. Sekarang yang Britishnya. Ini boleh dibilang sama nih sebelah depan. Congratulations on. Ya, kalau American on, ya ini kebuka lebar kalau Amerika. Kalau di sini kita benar-benar pakai O-nya orang Indonesia aja. Congratulations on yo. Kenapa ini yo? R-nya kenapa hilang? Ya, karena bunyi selanjutnya itu adalah huruf mati. Ini S, ini huruf mati atau konsonan. Jadi di Inggris British itu R itu tergantung siapa yang mengikuti setelah si R-nya. Kalau ada huruf mati atau tanda koma atau tanda titik itu R-nya hilang. Jadi ini cuma dibaca panjang aja O-nya. Ya, sebenarnya ini O yang sama dengan ini, bedanya panjang dikit. Yo, yo, on yo, on yo. Nah, ini juga sama dengan yang Amerika. Success, success. Oke, kita ulang. Congratulations on your success. Sekali lagi. Congratulations on your success. Oke, saya rasa cukup ya. Nanti silahkan diulang sesuai dengan kebutuhannya. Apakah mau yang Inggris Amerika atau Inggris British, bisa diulang lagi. Oke, selamat berlatih. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. See you around.